Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Habib Hussein Djafar. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Bib, Cing Habib Abdel. itu apa sih, Bib? Habib itu ya. Habib itu Hyung. Koreanya Hyung. Habib itu artinya, Habibi itu kan yang dicintai, bukan? Iya, Habib itu i- artinya yang dicintai. Habibi Babes lah. Oke. Iya, jadi yang dicintai dan yang mencintai. Oke. Kira-kira. Jadi seorang Habib itu diasumsikan seorang yang dia dicintai. Karena utamanya karena dia keturunannya Nabi. Oke. Jadi bagian dari mencintai Nabi. Nah, secara umum juga karena dia kemudian dididik dalam pendidikan yang harus penuh kesantunan, kemudian dengan akhlak dan sebagainya lah, nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Nabi. Makanya mereka dicintai. Tapi juga mereka wajib mencintai. Karena itu misalnya seorang Habib itu dia harus mencintai siapa saja yang mencintai mereka ataupun tidak mencintai mereka, mengikuti Nabi Muhammad. Oh, iya. Jadi orang-orang yang nggak suka dia juga dicintai. Dirangkul lah gitu ya? Dirangkul. Misalnya saking santunnya dia, saking cintanya dia kepada siapa saja yang dia temui. Itu ada Habib Abdul Qadir Jeddah. Jadi pas pulang dari ngisi khutbah Jumat, itu kan diantar sama pecinta-pecintanya, disebutnya muhibbin. Pas masuk mobil, dia masih pegangan tuh ke atasnya mobil. Si pecintanya pengen nutupin, dia nggak tahu, dijegrek gitu. Padahal tangannya masih ketinggalan di atas. Kejepit? Kejepit. Udah, ini dia jalan tuh. Jalan 100 meter baru. Supir-supir berhenti. Kenapa? Tangan saya kejepit, kata dia. Udah 100 meter baru Udah ngomong? 100 meter Emang baru nggak berasa atau apa itu? Nah, ternyata kemudian kenapa Bib kata supirnya baru ngomong? Bukan, kalau saya ngomong tadi, pasti yang nutupin pintu rasa bersalahnya tuh gimana. Oke. Jadi saya nggak mau tuh orang mau ngormatin saya, mau mencintai saya, kemudian dia jadi sedih, jadi merasa bersalah. Makanya saya tahan dulu sampai sekarang. Agar orang itu nggak ngeliat gitu. Jadi hubungannya begitu, Cing. Makanya saya nih, walaupun Cing Abdel bukan paman saya wajib dididik dari kecil untuk memanggil Cing Abdel dan seluruh masyarakat non keturunan Arab itu sebagai ahwal. Ahwal itu jamaknya dari hal. Hal itu artinya paman. Oke. Karena kenapa? Karena dulu kami kesini kan nggak bawa istri. Nggak bawa istri. Jadi menikahnya dengan orang sini. Maka saudara mertuanya, maka itu kan paman istri kita. Kita juga nyebutnya paman. Nah sekarang walaupun kita sudah bukan paman lagi, Cing Abdel bukan paman saya, semua orang Indonesia bukan paman saya misalnya, tapi kita tetap harus manggil paman. Karena bentuk penghormatan dan mencintai. Oke. Arab itu masuk ke Indonesia saat kapan sih? Macam-macam sih teorinya tentang masuknya Arab gitu. Tapi paling enggak diaspora yang paling banyak tuh gelombang yang besar itu abad ke-19. Abad ke-19 mereka banyak gitu. Mungkin yang ada sekarang tuh generasi keberapa ya? Saya misalnya generasi ketiga. Kakek saya masih disebutnya Ulaiti. Ulaiti itu orang yang dari sana kemudian ke sini. Iya. Kalau saya disebutnya muwallad, orang peranakan Indonesia sudah. Lahir di sini. Lahir di sini. Nah itu saya masih kakek. Sebagian ada yang ayahnya kakek mereka, atau paling jauh mungkin kakeknya kakek mereka. Oke. Sebelumnya sih dari Yaman sana. Nah itu Arab banyaknya. Kalau Islamnya sendiri, Bib, masuk ke Indonesia ini Wali Songo itu orang-orang Arab itu. Ada banyak teori sih. Ada yang menyebutnya di awal-awal Hijriah. Kemudian ada yang menyebutnya teorinya ada yang menyebutnya di 7 Hijriah. Di berarti saat Rasul masih hidup, Islam udah ada di sini? Enggak, setelah Rasulullah. Enggak, maksudnya ada yang menyebutnya di abad ke-7, ada yang abad ke-7. Hijriah, abad ke-7. Abad ke-7 Hijriah. Ada yang menyebutnya di awal, lebih awal dari itu. Jadi masih perbedaan. Perbedaan ya. Tapi memang gelombang yang besar ya tahun abad ke-19. Abad ke-19. Nah, kesini tuh apa? Dagang atau apa? Niatnya utamanya pasti dakwah. Oke. Jadi misalnya kami itu awalnya dari Basra. Basra itu Irak.
kemudian hijrah ke Yaman, ke Hadramut. Hadramut itu pasti niatnya dakwah, karena Hadramut itu dibilangnya hadir maut. Siapa yang hadir ke sana pasti mati, karena lembah, banyak binatang buas di sana. Kemudian perang saudara masih sering terjadi. Nggak menarik lah kalau buat dagang itu, buat dakwah niatnya ke sana. Karena kemudian Nabi juga sangat memperhatikan Yaman. Ya. Jadi datang ke sana, mereka buat dakwah, bawa dagangan tapi bawa harta. Kemudian dibangunlah Yaman itu. Menjadi satu peradaban baru seperti sekarang, di mana banyak tokoh-tokoh besar Islam di sana. Salah satu pusat peradaban Islam lah, Yaman itu Tarim. Tarim ya. Hadramut. Nah, ke sana. Nah, dari sana itu baru ke Asia Tenggara. Ke Singapura, Malaysia, dan utamanya ke Indonesia. Niatnya ya dakwah, tapi kan dakwah butuh dana lah. Nah, mereka terdidik untuk mandiri secara ekonomi, makanya dagang sambil dakwah, dakwah sambil dagang gitu. Karena dagang juga kerjaannya Nabi gitu bagi mereka. Kemudian kalau dagang enak sambil ngobrol. Mungkin kalau dulu terinspirasi lebih luas lagi, mungkin jadi tukang cukur. Karena tukang cukur kan biasanya ngobrol juga. Iya. Dia lebih ke dagang. Iya, belum ada gini-ginian tuh ya. Belum ada. Iya. Ibarat kata kalau sekarang dakwah lewat YouTube, adsense-nya dihidupin. Iya, benar. Sambil dagang juga. Karena dakwah kan butuh duit. Iya. Dakwah sih, tapi adsense jalan. Iya. Tapi ngomongin tukang cukur jago-jago loh di Mekah itu. Kalau begitu selesai umroh atau haji kan dibotakin cepet banget, Bib. Ngek. 5 real, 10 real, cepet. Tapi yang aku sering ngobrol gini, kadang tuh kita kayaknya lebih beriman ke tukang cukur ketimbang sama Allah, Cing. Kenapa itu? Karena begini, kita itu nggak kenal sama tukang cukur, ngasih aja kepala kita ke dia. Iya, pegang-pegang dia. Pegang-pegang. Suruh nunduk segala macam. Disuruh-suruh, presiden aja disuruh-suruh sama tukang cukur. Sama juga dia main pisau, main gunting. Dia percaya, kita mempercayakan orang yang membawa senjata tajam. Iya. Dan kita nggak kenal dia. Iya, nggak kenal ya. Sedangkan sama Allah yang nyiptain kita kenal, dan Allah berjanji bahwa dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita kadang nggak percaya. Besok rezeki kita dikasih nggak ya sama Allah? Itu kan kurang ajar banget. Gitu. Atau mungkin karena nggak instan hasilnya kalau. Bisa jadi gak instan, atau mungkin kayak yang ditanyakan ke Sayyidina Ali. Saya ini kayak kurang yakin sama Allah karena gak pernah ngelihat Allah. Kemudian kata Sayyidina Ali, wah saya ngelihat. Gimana caranya? Kemudian kata Sayyidina Ali, ya dengan hati saya gitu. Gak bisa dengan mata kepala kita. Iya, sering dapat pelajaran bahwa level tertinggi itu ihsan. Saat kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau lo gak bisa ngelihat Allah, lo yakin bahwa Allah ngelihat kita. Nah, ada CCTV aja kita ngeri gitu. Tapi kalau nggak ada CCTV nggak ngeri. Padahal ada CCTV-nya Allah gitu. Iya. Tapi sebentar ini ada pesawat lewat karena ini dekat Halim. Halim 9 bulan. Halim 9 bulan. Bib, saya termasuk orang yang suka gitu berdiskusi tentang Islam gitu ya. Karena saya termasuk hidup gede gitu di suasana yang campur aduk. Nyokap bokap tuh Muhammadiyah. Iya. Dari Padang. Oh iya, kental lah Muhammadiyahnya gitu ya. Tapi tinggal di Jakarta ini di daerah Pisangan yang NU-nya kuat banget, Jatinegara gitu. Jadi selalu ada tuh, ini kok gue di sholat subuh sama bokap nggak pakai kunut, giliran di musola di masjid ini pakai kunut gitu. Udah ada pertentangan gitu dari awal, kok bisa ada beda-beda. Nah itu kenapa sih? Iya. Dalam beribadah aja ternyata ada perbedaan itu dari mana ininya? Iya. Sebenarnya aku pernah ditanya gitu, Bib, sholat itu pakai kunut apa nggak pakai kunut? Sama aja kata saya. Mau pakai kunut nggak pakai kunut, semua ada dalilnya. Lah terus gimana ini? Naluri kemarahan kita kemana? Yang salah siapa? Yang salah ya nggak sholat lah. Oh iya pasti. Kalau pakai kunut nggak, karena kunut itu kan sunnah dalam sholat. Sunnah ya. Dia bukan wajib. Artinya sesuatu yang biasa lah. Perbedaan itu. Nah di sana lah perbedaan itu kalau dalam hal-hal yang sifatnya cabang itu nggak ada masalah dalam Islam. Dari dulu dari zaman Nabi
Itu perbedaan kalau hal cabang nggak apa-apa. Udah ada perbedaan zaman Nabi udah ada. Udah ada. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, di Quran itu diceritakan perbedaan antara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Pernah berbeda pendapat. Oh, oke. Dan kemudian Allah memuji Nabi Sulaiman dan Nabi Daud meskipun kebenaran ada pada Nabi Sulaiman dan kesalahan ada pada Nabi Daud. Kata Allah dua-duanya baik dan dua-duanya gua kasih ilmu. Karena kenapa? Karena di tengah perbedaan mereka nggak bertengkar gitu. Nah, jadi kalau dalam hal cabang nggak apa-apa, kecuali misalnya, wah saya masih muda, subuh itu saya masih kuat, jadi saya mau 4 rakaat saja. Itu baru. Dia kan masih segar gitu kan. 4 rakaat, nah itu bukan cabang lagi itu. Itu namanya usul, udah bongkahan lah. Nggak bisa enggak gitu. Nah, dan itu sebenarnya kita kalau lihat misalnya soal sholat ya, Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi nggak bilang, "Shollu kama usolli." Sholatlah kamu seperti saya sholat. Seperti kamu melihat saya sholat. Artinya pas Nabi sholat ada yang melihatnya begini, ada yang melihatnya begitu. Sehingga kemudian ada riwayat yang menyatakan sholatnya Nabi itu begini. Oh, Nabi pernah kunut. Oh, Nabi enggak pernah kunut. Akhirnya ya terjadilah perbedaan pendapat. Nah, itu sudah ada. Di zaman Nabi, ada Nabi bilang, nanti di Bani Quraidah, satu kampung, kamu sholat asar ya. Oh, siap Nabi, rombongan jalan. Sebelum sampai Bani Quraidah, azan asar. Kemudian sebagian sholat, karena kata Nabi sholat di awal waktu. Loh, kata Nabi enggak, harus nyampe Bani Quraidah dulu. Akhirnya sebagian sholat, sebagian enggak. Kata yang sholat, maksud Nabi itu suruh cepet jalannya, agar pas asar nyampe Bani Quraidah. Kata dia, enggak. Pokoknya kata Nabi. Ya udah, kira-kira ngototnya kayak netizen. Ini saling ngotot tuh dua orang. Akhirnya satu sholat di awal waktu, satu nunggu di Bani Quraidah. Sampai ke Nabi, kata Nabi dua-duanya benar. Ya itu yang salah yang nggak sholat gitu. Jadi perbedaan itu biasa di zaman Nabi. Makanya yang sampai ke kita kan beda-beda. Ada kalau umumnya Syafi'i, madhabnya madhab Syafi'i. Kita ya di Indonesia ini ya. Di Indonesia tuh Syafi'i. Di Indonesia Syafi'i. Tapi kemudian ada madhab yang lebih awal dari itu kan ada Hanafi dan Maliki. Hanafi itu lebih menekankan pada rasional. Jadi Quran, hadis dan kemudian mendekati dengan akal. Kalau Maliki itu Quran dan hadis, walaupun hadis diriwayatkan satu orang tetap dipegang. Nah ini karena dua kota, yang satu di Basrah itu sudah kota, yang satu Imam Malik itu di Madinah yang masih pedesaan. Makanya berbeda kan, ngadepin dua orang ini berbeda kan. Nah akhirnya terciptalah dua madhab yang berbeda. Tapi menariknya dua imam ini, Imam Malik ditanya, gimana pendapat kamu tentang Imam Abu Hanifah? Padahal perbedaannya besar banget nih sampai jadi dua madhab. Kalau kita perbedaannya recehan doang kan. Kemudian kata Imam Malik, saking cerdasnya Imam Abu Hanifah, kalau suruh bilang ini kayu adalah emas, dia bisa tuh bikin dalil, bikin argumen bahwa kayu ini adalah emas. Dengan akalnya? Dengan akalnya, saking cerdasnya. Itu dipuji. Kalau kita kan beda dikit udah bertengkar gitu. Kalau berarti yang Imam Hanafi itu lebih banyak di mana? Ini termasuk yang moderat dong berarti? Iya, dua-duanya moderat. Cuman yang satu kan ngadepin orang perkotaan. Sama dengan NU dan Muhammadiyah. Karena kan duanya kan satu guru. Tapi ngadepin masyarakat yang berbeda. Muhammadiyah di Jogja, kemudian NU di Jombang. Muhammadiyah sangat ketat dalam hal-hal yang dianggap syirik. Karena dia ngadepin orang-orang Jogja yang memang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak praktek-praktek yang syirik. Praktek-praktek budaya yang syirik. Syirik. Nah, kalau NU ngadepin santri-santri di Jombang, tradisional, makanya tipikalnya seperti itu. Cuman keduanya itu gini, Nabi bilang Islam sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Nah, yang mewakili semua zaman itu sekarang Muhammadiyah. Islam berkemajuan. Yang mewakili semua tempat itu NU, Islam Nusantara. Jadi saling melengkapi lah. Jadi itu dari guru yang sama padahal. Padahal dari guru yang sama dan memang ya yang bikin rame itu kan kita-kita aja sebenarnya. Di bawah-bawahnya. Di bawah-bawahnya aja. Yang bikin berisik. Padahal saat ya itulah kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan bahasa
kaumnya gitu ya. Bahasa kaumnya. Ya bahasa itu bukan artinya cara kita ngomong, cara peradaban dia, cara sosialisasi dia itu harus disesuaikan berarti ya. Iya, disesuaikan. Termasuk Habib dengan sekarang nih berdakwah dengan Iya. Enggak. Iya, iya. Mau mana? Iya. Habib pakai Iya. suara. Ini sebagai salah satu perwujudan dengan bahasa kaum yang sedang betul. Habib Kisok. Pakai Habib Jisok namanya, Habib Hudi. Dan pemuda tersesat lagi ininya. Iya. Hudi nggak apa-apa, yang penting nggak Yahudi. Iya. Jadi kan gini, Jing, kita ngadepi ini utamanya anak muda. Iya. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah itu tersenyum Hadis kalau qudsi adalah hadis qudsi ini hadis yang disampaikan oleh Nabi tapi langsung dari Allah. kenapa gak dimasukin Quran? Dia berbeda dengan Quran. Memang Allah mengklasifikasikannya ini sebagai hadis qudsi. Oh, udah diklasifikasikan Iya. oleh Allah ya. Iya. Oke. Jadi memang ini posisinya hadis qudsi. Iya. Ada hadis, kalau hadis itu memang yang langsung disampaikan oleh Nabi. Kalau ini Allah yang menyampaikan ke Nabi, Nabi menyampaikan ke umatnya. Jadi kata-katanya redaksionalnya itu persis dari Allah gitu. Dari Allah. Kalau hadis ya redaksionalnya Dari Rasul Nabi. sendiri gitu. Nah, apa Nah, hadis itu qudsi? kata Nabi, Allah tersenyum kalau melihat anak muda itu taat kepada Allah. Karena berarti dia melawan sofwahnya. Sofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Nah, kalau orang tua misalnya kan, itu biasalah sudah taat. Karena udah ingat umur. Iya. Atau mungkin nggak taatnya udah habis masanya waktu iya. muda. Kalau anak muda kaget. Nah, saya mikir, pertama, kalau saya dakwah ke orang tua, kayaknya udah banyak yang sudah taat gitu. Ngapain? Pahalanya dikit, gak bikin Allah senyum gitu. Oke. Biasalah orang tua, kata Allah. Alah, sampean nyogok lah, kata Allah. Karena mau masuk tanah, nyetor deposit. Yoi. Nah, kemudian yang kedua, saya mikirnya mau dakwah ke orang tua itu kan di masjid. Iya. Atau di majelis taklim. Itu khutbah Jumat, setahun kadang jatahnya cuma sekali. Saking padatnya ulama-ulama atau ustadz-ustadz, pendakwa-pendakwa di masjid gitu. Nah, sedangkan yang di kafe-kafe ini kosong. Dan kita kan nggak bisa cuma bilang, hai Anda yang di kafe, haram, haram, haram. Nggak bisa. Bayangkan kalau Nabi itu datang dulu kan semua kafir. Kafir, kafir, kafir. Ya nggak dakwah dong. Nah, makanya kita turun ke sana. Apalagi sekarang kan media sosial tuh anak muda ngumpul banget. 58% orang Indonesia itu pakai media sosial. Makanya kita ya melalui media sosial. Ini sejak dapat kesadaran yang seperti ini kapan, Bib? Sebenarnya awalnya kan penulis, 13 tahun sebagai penulis. Okay. Setelah kemudian eranya berganti digital, dulu di koran dan di majalah. Akhirnya pindah ke portal-portal online. Karena di koran dan majalah sudah tidak ada pembaca. Honornya juga sudah mulai turun ya. Karena pembacanya sedikit. Saya pindah. Jadi pindah ke portal-portal online. Portal online pun pembacanya dikit, Cing. Sampai dibilangin tuh, baca ini cuma 3 menit. Orang Indonesia nggak baca, Mas. Saking 3 menit doang lu baca nih ilmu, nggak mau. Nggak mau ya. Indonesia. Itulah kan Iqra, kata Allah, Iqra, bacalah. Tapi yang suka baca orang Jepang. Di Jepang itu nungguin bis halte baca. Apalagi di perpustakaan. Kita di perpustakaan, orang Islam, pacaran. Terus saya di perpustakaan kampus malah pacaran. Ngapain Anda pacaran di perpustakaan? Enak, tantangannya bagus gitu. Sepi, bisik-bisik, kayak romantis. Iya. Terus melakukan hal-hal yang maksiat kayaknya nggak dicurigai. Iya. Wah, anak perpus masa begitu sih? Iya. Nggak mungkin ya. Nah itu, jadi minat bacanya rendah, akhirnya ternyata minat YouTube-nya tinggi. YouTube minat itu nomor nonton. 1, minat nonton. Akhirnya ya udah, kita masuk ke YouTube dah. Makanya jeda menulis, kita nge-YouTube dulu. Apa yang saya tulis saya sampaikan juga dulunya di YouTube. Sekarang masih tapi si jeda nulis itu. Nah, sekarang sebaliknya. Apa yang saya sampaikan di YouTube, saya tuliskan jadi buku. Oke. Udah terbit? Udah terbit. Judulnya Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di hatimu, ya Tuhan. Nah, hati itu sebenarnya hati anatomi tubuh, si liver atau hati itu kolbu itu yang mana, sebelah mana? Iya, ya tentu bukan hati yang dimaksud liver tersebut. Hati itu adalah intuisi lah.
Jadi dia tuh nggak ada. Nggak ada. Secara fisik. Secara fisik dia kolbu itu nggak ada. Tidak ada. Tapi dia sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai satu intuisi untuk kemudian disebutnya dalam hadis dia adalah singgasananya Allah. Dia adalah singgasananya Allah. Kolbu. Iya, si kolbu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran misalnya ketika kamu berada di tengah samudra yang kamu cuman sama perahu dan kemudian ada petir, hujan, badai, kamu terjungkal, nggak ada lagi yang kamu mintai tolong, pasti kamu berpikir ada nih. Hatimu tuh memberi suara bahwa ada nih yang akan menolong saya. Nah itulah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Artinya the power of kepepet. Kadang kalau udah kepepet tuh hati ngasih informasi. Makanya setiap orang dikasih hati. Orang nggak ada yang nggak punya hati. Semua orang punya hati. Cuman hatinya kadang tertutup. Ditutupi oleh maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Makanya meskipun dakwah ke Coki agak sia-sia bagi saya. Ke karena muslim? Coki-coki, apalagi ke muslim. Apalagi ke muslim, ya. Lebih ngeri. Iya. Karena namanya doang muslim. Kelakuannya tretan. Kelakuannya Coki. Iya. Enggak. Jadi makanya saya tuh percaya yang bahwa semua orang itu sudah dilengkapi hati, yang paling cuma mentok ketutup aja. Nah makanya ya dakwah los aja kemana aja, mau ke kafe, mau ke ya kemana aja yang orang-orang nggak mikir, wah masa dakwah di sini. Ya udah, saya percaya orang punya hati, tinggal gosok dikit-dikit, ntar kebuka lah hatinya. Pernah dengar hadis juga bahwa setiap benda itu katanya punya alat pembersih masing-masing. Alat pembersih kolbu itu adalah zikir, la ilaha illallah. Kalau nggak dizikirin orang-orang kayak gitu, hatinya bisa bersih nggak? Ya gini, zikir itu kan artinya mengingat. Iya. Bukan hanya soal pelafalan. Oke. Banyak orang yang zikir dengan mulutnya, tapi kelakuannya buruk. Gitu. Iya. Karena dia tidak menjalankan arti zikir itu sendiri, yaitu mengingat Allah. Tadi, ihsan tadi. Kalau kita ingat Allah, iya kita dilihat nih sama Allah, kita gak akan berkelakuan buruk. Tapi meskipun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, gak menghadirkan ingatan kita akan Allah, ya tetap saja. Itu hanya jadi kamuflase aja akhirnya. Malah jadi kamuflase ya? Malah jadi kamuflase, bahaya. Banyak jadi terjadi juga. Kita. Jadi munafik malah. Jadi munafik. Makanya Allah kan di dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang seperti apa yang celaka? Ya artinya yang sholatnya ya gak dengan hatinya. Nah, itu juga penting, Jing. Iya. Kadang YouTube itu omongan kita dipotong-potong. Oke. Dan kemudian orang ngehujat kita. Iya. Kalau dipotong-potong, jangankan omongan kita, omongan Allah aja bisa tersesat. Fawailul lil musallin, potong. Celaka orang yang sholat. Kata Allah, orang sholat celaka. Gimana ngapain nih kita maksudnya? sholat? Iya. Iya. Jadi tolong jangan potong-potong. Harus ada konteks ya untuk harus sesuatu kalimat itu harus dilihat konteksnya. Nah itu, jadi orang zikir kalau dia betul-betul menghadirkan Allah dalam mengingat Allah dengan pikiran dan hatinya, ya insya Allah dia gak akan macam-macam. Ya minimal kita lagi ujian aja lah di depan guru yang jagain kita, kita pasti gak akan nyontek lah. Apalagi kalau kita tahu bahwa nih hidup nih di CCTV-in Allah gitu. Ya. Insya Allah aman sih. Iya. Saya itu pernah ikut Thorikah di Suryalaya. Abah Anom. Dia Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Jadi kalau kita zikir dua. Zikir zohirnya yang 165 kali. Terus zikir khofinya ada gitu. Sempat nanya nih sama orang situ, kenapa sih bukan cukup di hati aja gitu, bro? Alasannya adalah kalau lisan lo nggak bisa berzikir, itu kayaknya hampir mustahil hati bisa berzikir. Betul. Nanti kalau kita cuma kasih masukan-masukan untuk merubah hati, tapi dia nggak, syariatnya dia nggak lakukan, nggak mungkin juga itu. Betul, memang. Tidak ada tarekat tanpa syariat. Iya. Pasti syariat. Misalnya, syahadat nggak bisa, cuman hanya di hati. Dia harus juga dilafalkan. Begitu juga zikir. Ada orang yang nanya kan, Bib, saya sholat, tapi sholat saya nggak membawa saya semakin dekat sama Allah.
Jadi saya memilih akhirnya tidak Tidak sholat. sholat. Oke. Anda sholat saja nggak khusyuk, jauh dari Allah, apalagi nggak sholat. Iya. Makin jauh ya. Bukan solusi. Itu bukan solusi. Iya. Maksudnya ya diperbaiki sholatnya. Oke. Nah di satu sisi juga begitu. Ada orang berkerudung misalnya, itu nggak cukup, harus hatinya juga dikerudungi. Tapi bukan berarti kemudian hatinya dikerudungi, kepalanya nggak dikerudungi. Enggak. Ya jadi harus kan banyak seimbang. tuh apa namanya istilah-istilah gue ngejilbabin hati dulu dah sebelum ngejilbabin kepala. Harusnya berbarengan ya. Harusnya berbarengan. Tapi jangan sampai kepalanya dulu, hatinya belum. Oke. Nah bahaya itu jadinya nanti generasi munafik itu. Hatinya masih belangsakan. Hatinya dalam artian kelakuannya belangsakan. Itu kan akhirnya jilbabnya yang kena juga. Nah, memang enaknya tuh berbarengan semuanya. Iya. Kadang orang tuh kan sekarang itu ngasih pilihan-pilihan yang seharusnya tidak dikasih. Iya. Gimana kalau pemimpin muslim tapi zalim, non-muslim tapi adil? Adil, iya. Itu bukan pilihan. Ayo kita bikin pemimpin yang misalnya muslim dan dia adil gitu. Sebagaimana agama lain juga mencetak generasi-generasi yang seperti itu. Dia mencetak generasi pemimpin menurut mereka yang adil. Kenapa harus kita ngasih pilihan dikit banget gitu? Kenapa pilihannya harus repot gitu? Kita punya 300 juta orang di Indonesia. Seolah-olah nggak ada lagi. Padahal saya kapan-kapan ajak ke kampung saya, banyak orang baik tuh di kampung saya. Gitu. Condet? Enggak, bukan Condet, Jawa Timur. Saya Madura swasta. Oh, maksudnya? Madura yang negeri dapat beras itu tiap bulan? Yang negeri itu kan yang di Pulau Maduranya. Nah, kalau yang swasta itu yang nggak di Pulau Madura, tapi seperti saya, di Jawa Timur, tapi bahasa saya Madura. Oke. Kemudian budaya saya Madura. Pokoknya semuanya Madura. Dan orang Madura itu sangat beriman kepada Allah. Iya. Saking berimannya misalnya orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Ketika ditanya, Anda tidak sesuai dengan hukum ekonomi. Iya. Kemudian kata dia, wah, rezeki sudah diatur sama Gusti Allah. Oke. Jadi aman-aman saja. Dan rezeki kita, kata Gusti Allah, gak kira ketukar. Kata saya, kalau ketukar Anda yang untung. Jual bensin eceran, dapat rezekinya pom bensin. Yang apes tukang pom bensin. Iya, ketukar dia mana ya. Dan dia kalau jual sate, pasti paling enak nomor 2 di dunia. Oh gitu, karena yang nomor 1? Yang nomor 1 hanya Allah. Iya. Itu orang Madura sangat beriman. Iya. Dan sangat cerdas. Bukan bandingan sebenarnya. Iya. Jadi, dan sangat cerdas. Jadi dia ada satu orang Madura yang dia kolesterol tinggi. Kata dokter, kamu jangan makan daging merah. Apa itu daging merah? Dokter, saya nggak tahu. Gimana? Ya pokoknya hewan yang nggak bisa berenang jangan kamu makan dagingnya. Oh siap dokter. 3 hari dokternya lari pagi, dia lewat depan rumah orang Madura. Ini kan kaya dia. Dia coba mampir. Dia datang, mana bapak? Di belakang. Oh di mana? Di kolam renang. Katanya dia lihat si bapak ini lagi ngajarin kambing berenang. Supaya bisa dimakan. Iya. Karena boleh makan hewan yang bisa berenang doang. Nanti kalau sudah bisa berenang, saya sembelih ini dokter. Iya. Minum dulu, Bib. Iya. Saya minum kopinya. Iya. Mau kemana lu? Oh, no. Jamaah. Iya. Bib, baru wisuda S2 ya? Wisuda S2. S2-nya apa? Tafsir Quran. S1? S1-nya saya di Akidah Filsafat. UIN semua? UIN semua. Oh, oke. Kalau tafsir Quran itu maksudnya kita mempelajari tafsir Quran atau kita akan menafsirkan Quran? Jadi sebenarnya mempelajari tafsir Quran dengan segala ilmunya untuk kemudian ya sebisa mungkin kalau bisa cita-citanya jadi mufassir, penafsir. Tapi paling tidak kita paham Al-Quran. Oke. Karena banyak orang yang salah. Ingin memahami Al-Quran, dia baca terjemahannya. Oke. Saya tuh sangat tidak merekomendasikan, bahkan kalau bisa melarang orang baca terjemahan. Karena? Terjemahan Al-Quran. Karena pasti akan salah paham. Ada contoh
contohnya kayak yang diterjemahin di Indonesia jadi lain maksudnya dari itu. Bukan lain maksudnya, artinya tereduksi, jadi makin sempit. Oke. Maknanya. Misalnya begini. Dalam beberapa surat misalnya Allah katakan perangilah orang-orang kafir, ya. perangilah orang-orang munafik, perangilah orang-orang musyrik. Nah, kalau kita gak paham asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, disangka semua orang kafir, semua orang munafik, semua orang musyrik harus kita perangi. Padahal maksudnya adalah orang-orang kafir, munafik, dan musyrik yang memerangi kita umat Islam. Kalau gak memerangi, ya udah gak ada masalah kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Nah, orang kalau baca terjemahannya, perangilah orang-orang kafir. Mana nih? Coki, coba telepon Coki. Iya. Anda orang kafir, Coki. Iya, Anda kesini, sini. saya perangi. Iya. Jadi nggak make sense gitu. Pasti salah paham. Makanya saya merekomendasikan daripada baca terjemahannya 30 juz, mending baca tafsirnya 1 ayat. 1 ayat aja. Atau jangan 1 ayat deh. 1 huruf. Nun misalnya. Apa maksudnya nun itu? Maka Anda akan betul-betul memahami tauhid, memahami keesaan Allah, dan ia akan lebih dekat dengan Allah. Gitu. Kalau betul-betul baca tafsirnya gitu. Label atau apa aja ya? Gelar orang yang sudah bisa menafsirkan Quran itu memang ada stratanya. Lo udah selesai S3 baru bisa lo menafsirkan. Nah, itu ada 11 syarat untuk Oke. menjadi seorang mufassir. Itu ada 11 syarat. Banyak sekali. Dia harus mahir dalam segala sesuatu yang kaitannya dengan bahasa Arab. Oke. Kemudian dia harus punya ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an. Banyaklah syarat itu. Ada 11 yang harus dipenuhi. Tapi kan kita gak mesti jadi mufassir. Seperti misalnya Ustadz Quraisy Shihab di Indonesia. Kita bisa saja menyampaikan penafsiran para mufassir yang sudah ada. Oh, menurut mufassir ini seperti ini. Menurut mufassir itu seperti itu. Kalau di Indonesia misalnya yang terkenal sekali selain Ustadz Quraisy ada Buya Hamka misalnya. Muhammadiyah ada Buya Hamka. Kemudian Buya banyak Hamka itu yang tafsir Al-Azhar itu. Al-Azhar. Kalau Ustadz Quraisy Al-Misbah. Al-Misbah ya. Kemudian banyak tafsir-tafsir lokal. Di Madura itu ada beberapa mufassir. Kemudian ada banyaklah mufassir-mufassir lokal. Kemudian di zaman dulu juga banyak mufassir-mufassir. Kemudian bahkan ayahnya Gusmus, Kiai Bisri Mustafa, itu juga mufassir. Ayahnya Mustafa Bisri Mustafa. Cuma dibolak-balik doang. Bolak-balik doang. Iya. Bolak-balik aja. Enak, jadi kita nggak mikir. Mana namanya. Cuman kalau kebalik ininya, Kiai Haji Bisri Mustafa adalah bapak dari Mustafa Bisri. Oke. Minimal kita bikin orang bingung lah. Iya. Kalau di bandara apa ini siapa? Ini yang nama depannya yang mana sebenarnya? Iya. Jadi memang ada syaratnya, dan syaratnya itu memang udah ada standarnya. Standarnya. Tapi ada standar paling utama. Itu la yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak bisa mendekati, la yamassahu illal mutahharun, tidak ada yang bisa mendekati Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya. Nah, itu kan yang tahu siapa? Itu biasanya dijadikan dalil untuk kalau pegang Al-Quran harus wudhu dulu. Nah, itu iya secara hukum. Secara hukum fisik ya. Secara gitu. fisik. Tapi yang dimaksud yang utama itu adalah hati dan pikirannya. Berarti cuma sang mufassir lah yang tahu apakah dia mufassir atau enggak. Karena hatinya dia yang tahu sendiri. Betul. Pada akhirnya seorang mufassir harus kemudian ini tidak termasuk syarat, tapi kesadaran. Iya. Makanya mufassir harus menjauhkan dirinya dari nafsu, dari lobby misalnya, dari kecenderungan apapun dalam menafsirkan suatu. Dan karena itu bagaimanapun manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pasti ada hilafnya, ada salahnya, ada lupanya. Makanya bagaimanapun tafsir Quran itu tidak suci. Yang suci itu Qurannya. Tetap pasti ada salahnya. Karena dibuat oleh manusia. Makanya
kita harus kemudian terbuka pada perbedaan di antara mufasir-mufasir tersebut. Jadi kalau mufasir itu udah pasti tahu asbabun nuzul dari semua ayat yang ada. Iya, bukan hanya itu, dia tahu ini ayat Makkiyah, ini ayat-ayat yang turun di Mekah, ini ayat-ayat yang turun di Madinah. Kemudian dia tahu tentang banyak hal lah. Mufasir itu. Iya, iya. Asbabun nuzul, kemudian kalau di hadis ada asbabul wurud, sebab konteks turunnya hadis itu gitu ya. Iya. Ya, ya. Jadi memang lama ya itu ya. Maksudnya, lama. Belajarnya ya lama ya. Belajarnya lama. Makanya dia memang harus orang-orang yang betul-betul fokus di bidang itu, dan kemudian gini. Kadang orang sudah punya ilmunya, untuk menuliskannya kan lama, Cing. Iya benar. 30 juz. 30 juz. Ada yang 30 jilid, ada yang 15 jilid nulisnya. Iya, iya. Itu kan butuh waktu juga. Makanya Syed Quraisy misalnya beruntung sekali karena ada waktu untuk menuliskan Al-Misbah ketika beliau menjabat sebagai duta besar. Oke. Hamka malah pada saat penjara. Hamka saat di penjara, beberapa di penjara, misalnya Said Qutb itu yang sangat mempengaruhi Hamka itu di penjara juga. Jadi yaitu saya nyebutnya ilmu hikmah lah. Jadi pengen di penjara juga? Bukan di penjara. Karena saya sudah di penjara. Oleh? Sejak saya menikah. Terpenjara. Ada pencuri ditangkap. Kemudian divonis 13 tahun oleh pengadilan, diantar ke penjara. Dia nangis. Tiba-tiba ngantri, mobilnya macet. Kenapa macet? Ada orang lagi diarak. Mau ke pelaminan menikah. Akhirnya dia ketawa-ketawa. Anda tadi nangis, kenapa sekarang ketawa? Saya pikir saya ini orang paling merugi. Iya. Karena di penjara 13 tahun. Itu di depan ada di penjara seumur hidup. Bangga lagi gitu. Diarak-arak lagi. Iya. Nah itu ilmu hikmah itu melihat segala kesedihan dengan kacamata kegembiraan. Bahwa di semua keburukan ada kebaikan. Jadi mau dalam keadaan di penjara, cari cara, lihat bahwa hikmahnya apa, sehingga kita bisa sustain di penjara. Seperti sekarang pandemi nih. Ini kalau orang yang nggak punya ilmu hikmah, ya udah dia patah semangat, kemudian pesimis, ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau orang yang punya ilmu hikmah, akhirnya di rumah ya mencari cara. Cing Abdel di rumahnya bangun studio, bikin konten akhirnya kan. Ya itu ilmu hikmah. Melihat semua ketentuan Allah itu baik. Makanya kalau menurut kita buruk, ya berarti salah kita ngelihatnya. Karena Allah bilang, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang yang menurut kita jelek, nggak taunya itu yang baik dari Allah. Mata kita nih menipu gitu. Kebalikannya ya apapun yang kita lihat baik belum tentu baik. Kadang kaya, seneng, sombong, Anda masuk neraka. Padahal sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ya. Sombong nggak mau diperintahin. Iya. Yang aku, anak. Makanya di antara adab yang diajarkan kepada saya waktu kecil oleh ayah dan guru saya itu sebisa mungkin jangan memanggil diri kamu saya. Dalam pengertian yang sombong, tapi ini mendidik agar kita gak sombong. Makanya saya dulu dididik tuh nyebutnya al-faqir. Saya yang miskin. Al-faqir. Al-faqir. Iya. Biasanya tuh banyak ulama-ulama banyak banget ya gitu-gitu. Oh itu apa filosofi kenapa mereka menyebut itu iya, gitu. Saya yang miskin ini. Atau misalnya saya itu dididik dari kecil untuk selalu bilang sependek pengetahuan saya. Orang kan biasanya sepanjang pengetahuan, karena kita masih pendek. Iya. Jadi hal-hal kecil yang itu kayaknya saya diajarkan sejak kecil oleh guru saya dan orang tua saya untuk mendidik hati agar selalu tawadhu, rendah hati. Harus dilatih terus itu ya? Itu harus dilatih. Dan latihan itu kunci utama kesuksesan dalam tadi Cing Abdel bilang tarekat itu. Kuncinya itu riyadhah. Riyadhah itu latihan. Nggak ada orang tiba-tiba baik gitu, nggak ada, pasti latihan. Zikir pun latihan, walaupun zikir yang dilafalkan pun latihan. Pertama 10 kali, 20 kali, besok 30 terus. Justru kalau yang tiba-tiba itu biasanya nggak paten. Waktu saya di
Itu sih sebenarnya saya lagi direhab nih, Bib. Direhab narkoba, terus masuk ke salah satu unitnya Suralaya namanya Inaba. Yang tempat untuk ngobatin anak-anak narkoba gitu. Di sana cuma diajarin zikir doang, Bib. Zikir, yang zikir Zohir itu sama zikir Hofi gitu. Hofi. Tapi karena rutin, karena nggak ada kerjaan lain, terus saya tuh sampai mikir, udah nggak ada kerjaan lain, ini kita lakukan dengan benar deh gimana. Saya mendapati kenikmatan dalam berzikir. Waktu sholat saya tungguin, kayaknya lama banget deh ini zuhur lama banget nih, asar, karena kepengen sholat, pengen sholat itu, karena terus dilatih karena tuh mungkin habis setiap sholat kita bisa 1000 ini zikir zahirnya, sampai ada yang goyang-goyang gitu kepalanya tuh diajarin juga tuh, Bib. Kita nyebut la ilaha illallah, terus dikasih tahu bahwa kenapa lo harus menghujam ke sebelah kiri, karena menurut Abah Anom, kolbu kita itu ya adanya 2 jari di bawah susu kiri kita tuh, di sini nih. Makanya tadi nanya sebenarnya kolbu itu kalau di sini kan hati, bukan di sini gitu. Tapi dibilang supaya menghujam di situ supaya bersih. Sampai banyak orang yang melakukan itu dengan keinginan, ya bukan karena dipaksa. Dapetin kenikmatan berzikir, kenikmatan sholat. Saya sampai minta nambah, Bib. Harusnya udah kelar nih, rehab. Nambah deh 6 bulan lagi. Karena udah dapetin kenikmatan itu. Tapi begitu keluar, boro-boro zikir lagi gitu. Pakau lagi, Bib. Pakau lagi. Oh iya? Iya. Maksudnya berarti karena nggak dijaga itu. Nah, padahal itu udah sedikit-sedikit ya, masih jeblok lagi. Masih jeblok, udah punya modal dapetin kenikmatan, udah punya modal sholat ditungguin, Bib, baru pertama kali itu dalam siklus hidup, durasi hidup saya itu cuman di saat itu aja tuh nungguin waktu sholat. Dan itu capaian tinggi banget tuh. Itu enak, Bib. Banyak orang yang merasa gitu, aduh, kenapa nggak dari dulu begini aja? Tapi sayangnya itu nggak kejaga begitu dia keluar, Bib. Karena kan menurut para ulama, surga itu kenapa abadi? Padahal kebaikan kita kan kita lakukan cuma paling 70 tahun, 80 tahun. Yaitu karena balasan bagi seorang yang setelah sholat asar nunggu sholat maghrib. Oke. Saking sukanya dia kepada sholat gitu. Artinya dia sudah menemukan kenikmatan dalam sholat. Harusnya mati di situ, gue masuk surga. Nah, kalau mati dalam keadaan nunggu itu mulia sekali. Artinya udah menemukan kenikmatan dalam sholat gitu. Dan tapi jangankan Cing Abdel gitu. Saya juga begitu. Saya di pesantren gitu. Sholat subuh pada waktunya. Kemudian sholat tahajud, zikir, semualah, pokoknya semua kebaikan. Tapi ketika keluar pesantren, sholat subuh waktu duha. artinya memang ya kita masih tergantung kepada guru, tergantung kepada situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Belum berdaulat sebagai seorang hamba. Kalau dia berdaulat, tadi sampai ke titik ihsan itu, dia gak ada siapa-siapa, gak peduli. Kondisi gak mendukung, gak peduli. Kondisi gak mendukung pun dia ya tetap, karena dia ya udah berdaulat gitu. Atau karena waktu itu nggak harus mikirin apa-apa, Bib, saya, Bib. Waktu lagi di rehab ya nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus nyari duit, nggak harus ini gitu. Jadi bisa konsentrasi di rangkaian ibadah itu gitu. Tapi begitu keluar kan ada keperluan-keperluan lain yang sebenarnya kan keperluan lain juga kan kita waktu untuk Allah tuh paling sejam, Cing. Artinya kan sholat 5 kali itu katakanlah rata-rata 10 menit lah. Iya. Tapi waktu itu nih, Bib, rentetan kehidupan satu hari di Inaba itu. Kita bangun jam 2. Dibangun di jam 2. Dimandiin mandi tobat namanya. Iya. Dimandiin tobat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Katanya hadis qudsi katanya itu. Mandiin dah sama si pria situ kaum mandinya. Nah, itu kita sholat. Semua sholat sunat ada di situ. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sama witir. Terus nyambung sampai berhenti sekitar jam 3:30.
lanjutin zikir sampai datang subuh. Subuh, sholat subuh, selesai subuh, zikir sampai suruk, terbit matahari. Sholat lagi tuh kita. Katanya sholat menghormati terbitnya matahari. Iya, sholat lagi tuh kita. Selesai itu sholat, zikir lagi. Zikirnya perkiraan hitungan antara 500 sampai 1000 ininya. Sehari tuh? Itu baru sampai sampai subuh? Sampai suruk. Stop di situ. Kegiatan masing-masing, mandi, segala macam, makan, sarapan. Selesai saat duha, jam 8 kita harus duha. Duha diambil yang paling banyak, 12 rakaat. Habis itu, zikir lagi. Iya sekitar 500 sampai 1000 lagi. Selesai jam 11 baru kita boleh leha-leha sampai masuk zuhur. Zuhur begitu lagi ya, sholat qobliyahnya 4, ininya 4, gitu. Semuanya lengkap lah, ya sunatnya itu lengkap. Selesai itu kita zikir lagi 500 sampai 1000 lagi. Makan siang, selesai makan siang, sholat asar. Sholat asar ya begitu lagi. Zikir lagi. Terus ada namanya tuh tawasulan katanya. Sambil nunggu maghrib. Di situ. Selesai itu sampai maghrib, masuk maghrib sampai isya. Kita nggak itu, kita zikir sampai isya. Ada sholat di situ, ada antara maghrib dan isya itu ada apa namanya sholat apa sih yang buat itu tuh buat orang tua sunat apa ya, awabin ya, sholat awabin lah kayak gitu. Itu sholat lagi terus sampai isya, kita zikir lagi 500 sampai 1000 baru makan malam. Jadi ribuan itu sehari. Ribuan. Jadi kalau ditotalin untuk sholatnya aja itu 108 rakaat sehari semalam. Zikirnya beribu-ribu berarti gitu. Itu berapa lama, Cing? Saya setahun melakukan itu. Selesai itu, rangkaian itu selesai jam 10. Tidur jam 2, ulang lagi, Bib. Kayak begitu terus selama setahun ya? Selama setahun. Dan saya selesai program setahun, minta nambah 6 bulan karena udah dapat enaknya. Dapat enaknya itu ya udah 6 bulan setelah pertama rehab. Itu tahun berapa? 98. Oh, 98. Tahun 98 seperti itu. Berarti itu Abah Anom masih ada? Ada. Saya jadi di TKN itu ada namanya di Talqin. Iya. Di Talqin tuh kayak di Baiat deh. Untuk menjadi jamaah Thariqah. Naksabandia. Qadiriyah Naksabandia. Nah, itu katanya saya adalah generasi terakhir yang langsung di Baiat sama di Talqin sama Abah Anom. Saya waktu ke sana tuh masih, tapi Abah Anom udah tua banget. Udah tua, udah pakai plastik. Kalau berjemur biasanya. Iya. Kita salaman tuh. Ngantri banyak banget. Banyak banget ngantri. Dari Brunei, dari Malaysia pada saat saya datang ya. Iya. Itu maksud saya nih, emang ada kenikmatan beragama ya. Iya. Sampai akhirnya orang itu memang kecandu sama agama. Iya. Emang. Nggak ngapa-ngapain akhirnya. Bener juga nggak sih sebenarnya kalau kita akhirnya nggak ngapa-ngapain untuk dunia, ya akhirat aja. Oh ya, yang enggak sih. Karena Quran jelaskan bahwa siang itu Allah ciptakan untuk kita bekerja, malam itu untuk ibadah. Artinya semua itu adalah bagian dari perintah Allah, sehingga ada nilai ibadahnya di semua hal itu. Sayyidina Umar tuh pernah ketemu dengan seorang pemuda yang kerjanya zikir aja setiap hari. Datengin sama Sayyidina Umar. Kamu zikir terus, anak istrimu gimana? Kata dia, sudah selesai urusan dunia saya. Kok bisa? Karena kakak saya yang nanggung. Kemudian kata Sayyidina Umar, kakaknya lebih mulia dari dia. Karena kakaknya yang nanggung zikirnya dia. Dia berzikir. Seorang muslim harusnya juga bekerja. Karena kerja itu ibadah. Yang penting kerjanya ibadah. Kerja ibadah itu selain dapat pahala juga kita pasti profesional. Karena menjalani sebagai sebuah ibadah gak kira nyuri dan lain sebagainya. Memang seharusnya semua itu dijalani sebagai suluk. Disebutnya kan suluk, perjalanan menuju Allah gitu. Jadi kerjanya kita itu bagian dari suluk. Yang penting segala sesuatunya disadari itu karena dan untuk Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, saya tidak pernah berkedip kecuali dengan kesadaran bahwa kedipan ini karena Allah. Jadi semua dijalani ya, bikin konten, bekerja apapun dijalani, tapi dengan kesadaran bahwa ini kan karena dan untuk Allah, ini niatnya ibadah. Udah, maka akan
semua jadi ibadah gitu. Jadi menyatu kita kemudian. Makanya disebutnya kan kita menyatu dengan Allah. Nggak ada lagi kita, sudah semua untuk Allah. Nggak ada lagi nafsu dan lain sebagainya. Semua dikuasai oleh Allah gitu. Bikin konten ya untuk Allah, bukan untuk AdSense. Ya. AdSense mah bonus ya. Bonus aja tuh. Dan dunia itu menariknya gitu, seperti bayangan kan kata ulama. Semakin Anda kejar, semakin dia menjauh. Semakin Anda lari, semakin Ngikutin aja. Ngikutin. Makanya saya nggak pakai AdSense, itu teknik aja. Seolah-olah lari biar dikejar sama rezeki. Iya. Nggak Tapi tahu. terima endorse. Endorse terima, tipis-tipis. Soalnya saya lari kok dunia nggak ngejar saya. Disuruh nggak terima endorse. Nah, jadi apa? Jadi orang yang menemukan kenikmatan itu, Cing, itu dahsyat banget sudah, Cing. Tapi kok nggak lagi sekarang? Ya karena rutinitas itu nggak diulang ya, nggak dijalanin gitu maksudnya. Iya, nggak dijalani. Bukan rutinitas yang sampai sepenuhnya ya. Tapi Esensinya bahwa, ya, esensinya nggak diulangin ya. Iya, artinya esensinya bahwa sholat dan zikir aja lah. 5 kali sehari itu nggak dijalani. Atau paling tidak pegang tahajud lah. Paling tidak ada 3 waktu. Sholat sudah pasti ya, sholat dan zikir. Pertama, bainal maghribain. Di antara maghrib dan isya. Jangan sampai itu lolos dari zikir, sholawat, tawassul, apapun lah. Iya. Kalau kami, saya diajari sama ayah saya, itu ratib haddad. Ratibnya para habaib biasanya. Kemudian yang kedua, waktu subuh. Subuh itu waktu yang penting. Artinya dari sebelum sholat subuh, sholat fajr, kemudian sholat subuh, dan diisi dengan hal-hal yang sifatnya ibadah murni. Ibadah mahdoh, zikir, salawat, dan lain sebagainya. Sampai menjelang jam 6 lah. Kemudian yang ketiga adalah tahajud. Tahajud itu kekuatan utama kita. Jadi paling enggak itulah. Sekarang udah nggak pernah tahajud. Iya, makanya paling tidak itulah. Karena di tengah orang semua senyap, tidur, enak, kita tahajud itu Allah surprise lah. Wah, kayaknya hamba saya beneran nih. Semua orang lagi nyaman, tidur, kamu bangun gitu. Iya. Palingan kalau lagi ada masalah doang jadi tahajud. Iya, emang kalau gerimis kita ingat mantan, kalau gempa kita ingat Allah. Makanya Allah kasih gempa terus, kita kasih pandemi biar ingat Allah terus. Iya. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya waktu di si Inaba itu ya, termasuk ketemu sama Abah Anom gitu yang nggak pernah kepikiran gitu. Abah Anom itu yang ngantri, itu bawa gelas ginian nih, kayak gini-ginian nih, terus gituin dong, Bin. Iya, diberkahi lah. Diberkahi. Iya, itu tradisi juga. Iya, sebagai orang yang ini nanya itu ngapain sih Abah Anom kayak begitu gitu. Terus sampai dapat penjelasan. Abah Anom itu zikirnya luar biasa, Del, katanya gitu. Iya. Dan hampir semua anatomi tubuhnya tuh berzikir, bukan cuma lidah dan hatinya aja gitu. Iya. Sehingga pori-porinya pun mengandung zikir gitu. Jadi diginiin udah berkah. Iya. Itu emang ada penjelasan ilmiah penjelasan yang seperti itu? Iya, dalam Al-Qur'an kan emang Allah katakan bahwa segala sesuatu ini itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semualah, pohon, kemudian hewan dan lain sebagainya itu semua ya berzikir kepada Allah. Bahkan batu, tanah ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ada cerita tuh. Jadi ada orang yang saya tegur tuh karena volume masjidnya itu kegedean. Volumenya kegedean sampai dan di luar azan ya, di luar azan ya. Kemudian ada anak bercanda juga dan lain sebagainya. Saya tegur tuh. Pak, sebaiknya masjid ini dijaga volumenya dan di luar azan atau sholawatan itu sebaiknya tidak gitu, agar gak mengganggu, apalagi kalau di jam-jam kerja gitu, karena kerja juga ibadah. Dan bagi saya ini jelas hukumnya bahwa kalau mengganggu itu tidak islami, karena kata Nabi seorang muslim itu yang orang lain tidak terganggu karena lisan dan tangannya ya. Jadi makanya semua saya tegur, Pak. Ada orang yang pelihara anjing di sekitar rumah saya juga saya tegur karena anjingnya gonggong terus. Kamu harus tahu mengkondisikan agar anjing ini gak mengganggu kita juga. Bertanggung jawab lah. Nah terus kata dia, loh maksud Anda apa? Kok
speaker masjid disamakan dengan suara anjing? Loh, saya balikin, maksud Anda apa? Kok Anda menghina suara anjing? Dia juga berzikir loh kepada Allah. Cuman kita aja nggak tahu bahasanya kan? Iya. Gonggongan itu semua hal di muka bumi ini berzikir kepada Allah. Iya. Jadi harus kita hormati. Nah, begitu juga yang tadi dalam konteks abaan. Ketika Allah sudah menyatu dengan diri kita, Allah ridhoi kita, maka segala sesuatunya menjadi keberkahan. Itu kita belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sampai sendalnya pun kan jadi berkah. Makanya Nabi Musa ketika naik ke gunung Tursina ketemu dengan Allah, sendalnya suruh buka. Tapi Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, sendalnya dipakai. Karena sendal itu dipakai Nabi Muhammad, maka sendal itu ada keberkahan sehingga ketemu Allah sendal itu. Iya. Jadi ya itu dalilnya. Sendal aja karena dipakai Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi kalau ngelangkah di belakangnya Nabi ngelangkah di sini, Salman ngelangkah di bekas tapakan Nabi karena ada keberkahan di sana. Oh, itu yang sekarang juga orang yang bekas kiai ngalap berkahnya kalau makanannya bekas makanannya dimakan. Bekas makanannya. Oh, dimakan. Itu ke situ ini. Iya, ke sana. Sama dengan juga kalau kita ke Hadramut tadi kita belajar di sana. Itu kalau bisa nggak pakai alas kaki jalan di sana. Karena ada bekas tapakan orang-orang wali di sana. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kita berharap ada keberkahan di sana. Itu nggak musyrik kayak gitu? Apa? Nggak musyrik? Artinya nggak seperti yang menyandarkan ini lewat... Enggak, itu kan tawassul, itu wasilah saja. Itu wasilah, kita yakinnya itu kan karena keridhaan Allah. Bukan pada itunya. Sama dengan inilah, saya mau ketemu Cing Abdel, kalau langsung mungkin agak sungkan, repot, maka lewat orang yang sudah dekat dengan Cing Abdel. Misalnya kita nih ketemu, karena kan Coki yang menghubungkan. Nah, Coki itu wasilah. Wasilahnya disebut wasilahnya. Cuman Coki... Anda udah menjadi wasilah, kapan menjabat hidayah? Sudah boleh. Dia ngomongin anjing tadi, saya jadi inget lagi nih Habib. Ini terjadi juga di Suralaya ini. Memang banyak kejadian ajaib yang menurut saya itu memporak-porandakan keyakinan saya dulu yang sangat nggak mungkin itulah mistis segala macam gitu. Pada saat lagi ditalkin, Abah Anom itu merah kucing. Jadi kita ada beberapa nih si jangkis dudukin di situ. Abah Anom mulai talkin. Ada kucing yang lewat-lewat. Pada saatnya kita harus berzikir, kucing itu nyakar anak yang nggak zikir. Kok kayak aneh gitu. Bisa sampai berarti dia ikut berzikir. Iya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih, berzikir kepada Allah. Jadi apa namanya? Karomah orang soleh itu emang bener ada ya? Bener ada. Dan gini aja, Bu. Saya sering ceritanya begini, Cing. Kita hidup nih. Ada orang yang dekat sama Allah mati. Saya sering nanya, yang beneran hidup dan mati ini siapa sih? Saya hidup, tapi ngasih makan diri sendiri dulu pas masih jomblo, itu sulit sekali. Kok berani-beraninya menikah? Dan saya menikah, itulah hebatnya orang Indonesia. Itulah hebatnya orang Madura. Besok gak tahu yang dimakan apa, hari ini bisa nikah. Saya pernah itu kritik satu orang, cerita. Indonesia ini 2030 dapat bonus demografi karena anak mudanya mayoritas. Tapi bisa jadi bencana. Karena? Yaitu karena anak mudanya pendidikannya rendah, kemudian miskin. Loh, kata saya, orang Indonesia ini punya kekuatan kebudayaan. Besok gak tahu mau makan apa, hari ini nikah dia. Berani dia. Oke, kembali yang tadi, yang masalah mati. Ada orang mati. Nah, saya nggak bisa ngasih makan keluarga saya. Bahkan diri saya sendiri susah amat. Utang sana, utang sini. Tapi saya ke Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel sudah mati di mata saya. Tapi ngasih makan ribuan orang. Di sekitarnya. Yang ada di sekitarnya. Jualan ini, jualan itu. Laku. Ada yang udah punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Bahkan sebagian yang di Sunan Ampel itu nggak percaya sama Sunan Ampel. Nggak percaya sama ziarah kubur lah ya, kan sebagian orang nggak percaya. Tapi juga dapat rezeki gitu. Akhirnya saya mikir, ini yang mati siapa, yang hidup siapa ya? Sunan Ampel sudah mati tapi bisa ngidupin ribuan orang. Sedangkan saya masih hidup nggak bisa ngidupin keluarga, bahkan sekedar diri sendiri.
Nah itu memang kan konsep kita memang harus diperbaiki gitu. Tentang apa itu mati dan hidup. Bahkan tadi kita sempat singgung rezeki itu apa sih? Apakah dia uang? Belum tentu. Di kampung itu orang-orang yang dianggap miskin itu rezekinya besar sekali. Bayangkan orang-orang kampung itu di rumah saya. Maghrib pasti di rumah, Cing. Padahal dia hidupnya menurut kita miskin. Tapi berkuasa sekali atas waktu. Maghrib di rumah bersama keluarga, sholat maghrib, zikir. Kita yang sudah banyak duitnya, tapi maghrib masih tadi Cing Abdil kan kebanyak kesibukan sehingga kemudian ya sholat maghrib di luar, kadang di pom bensin. Jadi akhirnya ini yang punya rezeki siapa sih? Iya. Malah orang mungkin yang berdaulat dengan waktunya sendiri harusnya itu yang lebih bahagia. Iya, dan dia lebih bahagia dan hidupnya dia bahagia, sama keluarganya bahagia, anaknya sarjana. Kemudian anaknya sangat penuh kesantunan, akhlak, taat kepada dia, disuruh AA, disuruh BB. Jadi akhirnya kita pusing gitu. Ini siapa sih yang kaya sih? Dia apa kita sih? Artinya memang kita harus menertibkan kembali definisi-definisi segala sesuatu. Kalau dalam filsafat, saya kan S1 di filsafat. Pangkal segala sesuatu itu kan definisi. Bisa jadi kita itu seolah-olah berbeda pendapat, padahal hanya karena definisinya berbeda. Iya. Padahal barangnya sama. Barangnya sama. Nah itu rezeki. Itu kemarin saya di Kultum Pemuda Tersesat, ada yang nanya, Habib katanya maksiat mau menyempitkan rezeki. Teman saya open BO kok kaya. Nah, kata saya rezeki dengan kaya dua hal yang berbeda. Berbeda itu ya. Beda. Kadang kaya tapi dia hidupnya nggak bahagia dan lain sebagainya. Kadang miskin dalam secara ekonomi ya, tapi dia berdaulat dengan waktunya, kemudian bahagia, ya itu kaya. Nah itu hal-hal seperti itu. Makanya kalau dalam hermeneutika, dalam filsafat itu disebutnya language game, permainan bahasa. Memang bahasanya sudah berbeda. Orang seperti saya, Cing Abdul bilang berkah sudah tahu, karena dari kecil memang tumbuh dalam tradisi dan pendidikan. Oh itu ada berkahnya. Tapi orang yang tidak tumbuh mungkin bingung masih. Nah itu kita harus menyamakan definisi berkah itu. Jadi bahasa itu dibentukkan oleh budaya dan lain sebagainya. Nah kita meyakini ya karena itu kayak sendalnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu itu berkah karena dipakai Nabi Muhammad. Kenapa dalilnya? Dalilnya laulaka ya Muhammad mahulikal aflak. Segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Sehingga segala sesuatu yang bergandeng kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Karena semuanya intinya buat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ingin mulia, dekat dengan Nabi Muhammad. Caranya gimana? Makanya di Quran ya, kitab termulia Al-Quran karena kitabnya Nabi Muhammad. Umat termulia umatnya Nabi Muhammad karena dia pengikutnya Nabi Muhammad. Antum khairu ummatin kata Quran kan. Keluarga paling mulia keluarganya Nabi Muhammad. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirkum tathira. Kata Allah. Keluarga paling mulia itu keluarganya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena keluarganya Nabi Muhammad. Nah, kita ini umat termulia karena umatnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana agar kita lebih mulia lagi? Dekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Lisan dan hati dengan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Akhlak mengikuti Nabi Muhammad. Ajaran mengikuti Nabi Muhammad dan indahkan sunnahnya Nabi Muhammad. Gitu aja. Tentu itu perjalanan panjang ya. Kita sama-sama belajar dalam hal itu. Tapi yang tadi Cing Abdel ceritain gitu. Saya bicara teorinya, Cing Abdel tadi bicara faktanya kan. Bagaimana bisa menemukan kok kenikmatan dalam zikir, dalam mendekatkan diri kepada Allah gitu. Berarti memang segala sesuatu harus dilatih ya, nggak bisa instan. Iya. Kalau dalam tradisi sufi disebutnya riyadhah. Riyadhah itu olahraga artinya kan. Itu artinya latihan. Nggak bisa instan. Tapi semua orang bisa mendapatkan itu sebenarnya. Semua orang, kita kembali lagi ke tadi hati itu. Semua orang dikasih hati itu sudah bakat udah. Cuman ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang menjalani, ada yang tidak menjalani. Ada yang sudah mau tapi nggak menjalani. Misalnya saya gitu belajar tasawuf. Tapi tidak menjalani masih gitu. Suluk itu mulai menjalani apa yang kita pelajari dalam ilmu tasawuf itu. Saya udah menjalani tapi ditinggalin. Ditinggalin. Sayang ya. Padahal
kalau dalam Islam itu kan ilmu itu dijalani, Iya. laku, bukan pengetahuan aja. Jadi kalau sudah melakukan artinya sudah punya ilmunya. Iya, iya. Sayang kalau ditinggalin gitu. Dulu mah awal-awal keluar dari situ nggak boleh dengar azan dikit, belok langsung ke masjid. Langsung. Tapi ya gitulah, kembali lagi karena lingkungannya juga tidak seperti pada saat direhab yang kalau Iya. ada azan ya udah ngumpul semua di aula Iya. untuk ini. Sekarang masih ada kesempatan untuk milih, ntar dulu aja dah. Iya. Karena memang iman itu yazid wa yanqus ya, Ya, naik turun. Makanya kita diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati kita, tetapkan hati kita dalam keimanan, ketakwaan, keislaman dan jalanmu lah pokoknya. Makanya kita ya sambil berdoa itu juga sambil berupaya. Ya kalau ayah saya bilangnya begini, lu diciptain buat apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lu diciptain cuma buat ibadah gitu. Pokoknya yang kalau lu gak ibadah itu tidak sesuai dengan visi misi. Nggak sesuai sama fitrahnya lo ada di dunia visi ini. misi semuanya pokoknya gak ada tuh, gak ada. Selain ibadah tuh gak ada. Mau lu kaya, mau apa gak ada. Kalau gak diniatin ibadah gak ada. Bubar ya. Ibadah ini bukan cuma ibadah sholat dan segala macam. Iya betul, bukan hanya ritual. Tapi niatkan semua ibadah. Kalau enggak, percuma. Bukan prestasi. Lu mau sarjana S3, S tungtung, S apa kayak S kelapa. Saya satu epilog lah. S3. Apalagi S3. Iya. Nah itu percuma kalau enggak diniatin ibadah. Enggak ada harganya di mata Allah dan di mata ayah saya juga. Enggak ada harganya gitu. Jadi harta kaya kalau enggak diniatkan ibadah artinya gak buat bantu orang lain, gak dapat dari cara yang halal, percuma kata dia. Dan ayah saya tuh bilang kerasa loh. Kalau lu sampai dapat harta haram, kerasa lo sama gua. Tentu dia pakai bahasa Madura. Jadi kerasa kata dia. Artinya gak akan bahagia saya. Pernah ditegur gak? Lo lagi salah nih sekarang nih sama ayah. Sering lah. Jadi kayak apa? Kayak nyambung gitu. Iya. Kayak nyambung dan itu hubungan anak dengan orang tua kan pasti begitu gitu. Jadi kayak nyambung sering itu tiba-tiba ayah telepon gitu. Pada saat emang terjadi. Iya. Saya nih di Aba Anom juga nih. Aba Anom emang sakti kali ya Bib ya. Jadi pertama kali saya pengen ketemu Aba Anom, malamnya saya dimimpiin. Saya belum tahu mukanya Aba Anom kayak gitu. Itu belum ke sono. Udah. Udah di sono tapi pengen ketemu. Udah di apa namanya? Udah di Inabahnya ini. Jadi kita harus jalanin beberapa saat dulu di Inabah segala macam, abis itu baru dibawa ke Suralaya untuk ditalkin. Malamnya kita juga nggak pernah tahu kapan kita akan dibawa ke Suralaya. Ini malam pada saat subuh kita akan ke Suralaya, saya tidur dan saya mimpi didatangin Aba Anom. Tapi saya belum tahu itu Aba Anom. Dah, lo besok ke Suralaya kayak gitu ininya. Gitu. Bener, habis subuh ada jadwal talkin ke Suralaya. Saya lihat Aba Anom persis banget mukanya sama yang di mimpi saya. Dia kayak ngedatengin kita gitu di mimpi. Ada hal mistis emang dia, emang sakti, emang ada orang kayak begitu, Bib. Iya, artinya gini. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, ya semua bisa berada di bawah kendali dia karena dia sudah dicintai Allah. Maka Allah akan bantu. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu bantu Allah, artinya kamu taat kepada Allah, kamu tegakkan agamanya Allah minimal pada dirimu sendiri, maka Allah akan bantu kamu. Iya, kalau udah Allah, orang dalamnya Allah gimana sih? Iya. Orang sampai dia dibilang bisa ada di dua tempat di satu waktu, itu di Tasik tuh, apa namanya, berita bahwa Aba Anom kalau sholat Jumat di Mekah, padahal ininya ada di, fisiknya ada di, itu sering, itu apa mungkin? Iya, ya pada akhirnya kan itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi paling tidak, ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Artinya, misalnya orang itu kalau sudah yakin sesuatu, itu kan membuat dia tunduk kepada orang itu. Akhirnya kemudian dia taat sekali sama orang itu. Dan kalau dia orang baik, maka diarahkan kepada kebaikan. Misalnya saya tuh sampai sekarang nggak bisa mengkonfirmasi di antara guru saya dulu. Jadi misalnya kalau ada kehilangan barang di pesantren, itu semua murid dikumpulin.
terus suruh minum air. Nanti yang nyuri itu pasti sakit perut. Itu bisa begitu? Itu bisa begitu. Itu kan karena mungkin ya karena kita sudah yakin ya. Oke. Iya. Akhirnya kita gak enak gitu. Yang nyuri itu gak enak. Udah tersugesti sendiri. Iya. Dan kiai mungkin bisa saja dari awal menentukan, tapi kan nggak di depan umum. Makanya akhirnya si penjurinya nih datang ke kamarnya kiai, kemudian mengaku, akhirnya diadvokasi agar dia gak malu dan lain sebagainya lah, agar namanya tetap baik. Artinya itu bisa jadi tergantung kepada keyakinan kita. Tapi kalaupun itu memang terjadi beberapa hal itu di bawah kuasa Allah kok. Orang sudah dekat sama Allah gampang sekali. Tapi minimal keyakinan kepada syekh itu, kepada guru kita itu akan membuat kita digiring kepada kebaikan karena guru kita ini kan orang baik. Dia banyak cerita-cerita kayak Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kesaktian sakti lah ini. Iya. Sampai ngelempar sendalnya si jin pada ketakutan gitu. Memang itu ada itu ya sebenarnya. Bisa ada orang sedekat itu sama Allah selain Nabi, selain Rasul. Iya, selain Nabi, selain Rasul bisa sedekat seperti itu. Artinya yang penting kan jalurnya ke Rasul. Tarekat itu semua jalurnya ke Rasul. Tarekat itu artinya jalan ya? Iya, jalan. Jadi semua itu ke Rasul. Ada yang lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Tapi semua ke Rasul. Artinya itu bukan dari ngarang-ngarang kita, aja. tapi dari Allah melalui Rasulullah. Makanya disebutnya kan sanad kita bersambung sampai Allah sanad melalui Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah bukakan hijab istilahnya kan. Nah kalau Allah sudah angkat hijab itu, wa'inul haqiqa aini, mata yang hakikat itu mataku, misalnya kata para wali itu. Jadi bayangin kalau sudah hakikat gini deh, kalau minuman ini didapat dari cara yang haram, kita biasanya atau uang itu disebutnya kalau haram uang panas. Itu artinya hakikatnya memang panas. Cuma karena tangan kita penuh dosa nggak ngerasain panas. Tapi kalau kita udah dekat dengan Allah, hakikat yang kita rasakan, ya uang itu panas betulan. Sama seperti ayahnya Habib berarti. Bisa ngerasain. Itu hubungan, itu sih lebih juga ke hubungan orang tua dan anak juga kan, diberi insting tertentu. Misalnya ada kisah seorang tuh, ayah saya sering ceritakan, anak kecil selama 13 tahun sampai umur 13 nggak pernah ketemu orang. Nggak pernah melakukan hal-hal yang haram, dididik oleh ayahnya. 13 tahun dia mau cek, dia bawa ke pasar. Di pasar itu kan ada penipuan, riba dan lain sebagainya, makanya wah mantep nih buat ngetes. Akhirnya dibawa ke pasar. Kata dia ini orang neraka, ini orang surga. Kata si anak ini? Si anak, tahu dari mana lu? Ya emang ketulis kok, kata dia. Gak ada yang aneh bagi dia. Biasa aja bagi anak ini. Karena anak ini kan hanya menjalani, gak punya ilmunya. Ya sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya biasa karena kebiasaan. Orang jalan di tali, itu luar biasa bagi kita karena kita gak biasa. Nah ini karena biasa berzikir, hanya dia lihat. Terus keesokan harinya dia bawa lagi tuh. Ahli surga mana kalau hari ini? Gak tahu, gak kelihatan. Waduh, kenapa nih kata dia. Coba cari. Kenapa kok gak bisa ngelihat sekarang? Akhirnya karena dia gak tahu. Terus coba ingat-ingat, kamu ngapain aja seharian ini? Dia jadi, tadi pas saya sama ayah jalan, itu ada penjual kurma, kurmanya jatuh ke bawah. Di bawah itu satu kan tumpukan kurma itu jatuh. Saya ambil, saya makan tanpa izin pemiliknya. Hitungannya mencuri. Akhirnya ditutup lagi hijabnya itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau kacamatanya salah, ya dianggap mitos. Dianggap bohong. Kacamatanya salah dalam artian begini. Memang itu bersifat ilmiah. Ilmiah dalam pengertian kalau saintifik ya enggak lah, kacamatanya salah. Salah, beda ya. Beda kacamatanya. Kita harus proporsional meletakkan segala sesuatu. Sesuatu yang sifatnya indrawi itu kacamatanya adalah sains. Sesuatu yang sifatnya rasional itu kacamatanya filsafat. Sesuatu yang sifatnya rasional, supranatural atau intuitif itu kacamatanya hati. Ilmunya tasawuf.
Oke, kalau kita melihat dengan kacamata itu baru bisa terjelaskan. Iya. Kalau Makanya enggak, ya? ada orang saintis itu ada yang ateis. Karena sains tidak bisa membuktikan Tuhan. Ya, sains memang nggak akan pernah bisa membuktikan Tuhan. Karena bukan itu toolsnya. Karena Tuhan itu tidak bersifat saintifik. Oh. Bahwa sains bisa neliti gejala-gejala Tuhan, iya. Misalnya, masa mungkin sih segala sesuatu ini ada dan teratur begini kalau nggak ada yang ngatur? Pasti ada yang ngatur. Nah, siapa yang ngatur? Ya, yang maha mengatur, Tuhan. Makanya ada satu orang ateis ngundang orang yang teis gitu. Lu datang deh ke tempat gua, kita debat. Oke, dia janjian jam 3. Jam 3 dia gak datang. Setengah 4, jam 4 baru datang. Gimana lu? Katanya beriman. Tapi janjian aja telat. Bukan, saya tadi mau nyebrang sungai. Kesini nih kan lewat sungai. Gak ada perahu, kata dia. Oh gitu. Terus gimana? Akhirnya saya duduk-duduk aja. Tiba-tiba ada pohon jatuh jadi perahu. Saya naikin. Wah, gak masuk akal, kata dia. Mana ada pohon jatuh tiba-tiba jadi perahu. Loh, itu aja lo bilang nggak masuk akal. Lo ngelihat dunia dengan teratur gini nggak ada yang bikin. Ya, pasti ada yang bikin kayak perahu itu. Jadi kacamatanya aja tinggal kita benerin. Itulah adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Melihat itu jangan dihukumi secara saintis. Segala sesuatu harus dihukumi pada proporsinya masing-masing. Iya, jadi keajaiban-ajaiban itu baru bisa terangkan ya dengan kacamata. Iya. Ada ilmunya disebut dengan ilmu huduri. Huduri itu menghadirkan. Jadi misalnya kopi ini. Apa kopi? Sebelum kita nyeruput ini kita nggak bisa betul-betul tahu artinya kopinya apa. Iya. Paling bisa kopi itu hitam. Sains itu bisa bilang, oh kopi itu yang warnanya hitam, yang rasanya pahit, yang begini-begini. Tapi sebelum ngerasain kita nggak pernah tahu kopi. Ini alasan saya untuk minum kopi. Iya, coba. Nah, secara sains sudah, secara ini huduri ini. Saya hadirkan kopi. Nah, baru saya betul-betul tahu. Nah, kita nggak akan pernah tahu itu ilmu-ilmu yang Abah Hanom tadi. Kecuali kita berzikir tadi, akhirnya merasakan sendiri, Cing Abdil. Kan nikmatnya ibadah tuh. Sekarang kalau ngomong ke orang lain, ibadah itu nikmat, diketawain. Iya. Saya capek ibadah. Sholat itu capek. Iya. Saya tuh kalau mau sholat tarawih itu, aduh, capek banget belasan rakaat. Oh, capek lah pokoknya. Tapi Cing Abdil bilang nikmat. Nah itu kan soal kacamatanya tadi. Nah, jadi itu akhirnya makanya dia bukan tidak rasional, dia melampaui akal. Syekh Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi itu cerita. Jibril itu ketika menemani Nabi ke Sidratul Muntaha, dia kan hanya sampai langit ke-7. Ketika ke Sidratul Muntaha, dia gak bisa menemani. Hanya Nabi sendiri. Nah, kata Jalaluddin Rumi, akal itu seperti Jibril. Dia hanya bisa mengantar kamu kepada Allah. Tapi untuk bertemu dengan Allah itu harus hati. Akal udah gak bisa. Nah, akal itu hanya bisa membuktikan, oh Allah itu pasti ada, soalnya begini. Tapi Allah itu seperti apa? Dia harus pakai hati. Bersihkan hati, maka Allah hadir di sana. Dan segala sesuatu menjadi mudah. Karena Allah yang urus urusan kita. Jadi rindu sama Suryalaya. Iya. Karena memang enak gitu. Cuman mungkin ya kemarin-kemarin itu berpikir ya karena gue nggak ada kerjaan gue cuman gitu doang. Nungguin waktu-waktu itu karena jadi berkegiatan. Kalau nggak kan di rehab tuh diem doang, nggak ada kerjaan. Tapi setelah itu pernah kesana lagi nggak, Cing? Pernah. Oh iya. Pernah kesana lagi, cuman main-main aja gitu, main-main aja tapi nggak melakukan ritual-ritual itu gitu, nggak ada melakukan ritual-ritual itu. Itu Abah Hanom udah gak ada? Udah nggak ada sekarang. Katanya kalau sekali TKN lo akan tetap TKN selama-lamanya gitu. Gitu lo udah di talqin. Baiat, talqin itu. Kita nyebutnya baiat ya, itu prosesnya baiat ya. Ya, itu istilah. Istilah aja ya. Talqin itu katanya lo diingetin bahwa cara yang berzikir bener itu adalah begini gitu. Gitu. Ada yang bilangnya ijazah. Ijazah ya. Nah, anehnya lagi, pada saat itu Abah Hanom ngomong pakai bahasa Sunda. Kita kayak ngerti nangis, Bi. Nangis kan. Kagak tahu dia ngomong apa, kok kita bisa nangis? Sama kayak ini, kan ketika kiamat nanti terjadi, satu ucapan dari langit semua orang tapi bisa mengerti. Orang dulu pusing.
Masa gimana? Nggak taunya sekarang kan udah ada Google Translate. Iya. Benar. Iya. Jadi artinya ya kita aja sih yang nggak belajar. Makanya kita diminta untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu itu tanya sama orang yang tahu. Jangan ngejudge sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Jadi jangan juga offside gitu. Okay. Oh, kamu science kemudian menghukumi filsafat, kamu filosof menghukumi agama atau tasawuf. Enggak lah, pelajari baru kemudian. Okay. Makanya kalau dalam filsafat itu ada kajian antropologi khususnya. Itu kan ada yang namanya penelitian yang berbasis fenomenologi. Jadi hidup, misalnya dia pengen neliti Abah Anom, hidup sama Abah Anom bertahun-tahun. Agar betul-betul tahu yang terjadi. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Agar semua itu bisa dikonfirmasi sama dia. Nah itu yang baik kan. Kalau sekarang kadang kita percaya aja padahal nggak pernah. Tabayun aja nggak pernah nih. Nanya aja nggak pernah. Nggak pernah, tapi ya. percaya aja. Padahal yang kita baca hanya dari medsos, hanya dari media gitu. Nah makanya penting kemudian tabayun minimal lah. Ya maksimal ya kita ngobrol panjang sama dia, meneliti dia untuk bisa menilai sesuatu itu. Nah kalau nggak punya, ya jangan berbicara udah. Apalagi ngejudge. Iya. Oke. Udah berapa menit ini? 1:20. Waduh, 1 menit 20. Oke lah kalau begitu kita sudahi, nanti ada part-part berikutnya mungkin ya, Bib. Siap. Iya. Wah, seru sekali. Seru sekali. Saya juga sangat tercerahkan dengan penjelasan-penjelasannya yang dari dulu tuh saya nggak berani ngomongin ini ke orang karena takut apaan sih lo nikmat ibadah gitu ya. Iya. Takut dibilang sok-sokan gitu. Iya. Padahal yang sok-sokan itu yang ngejudge itu deh. Sok-sokan. Oke, terima kasih Bib. Makasih. Mudah-mudahan berkah terus dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.